ekonomi, keuangan terpengaruh karena politik. Dan peran politik sangat besar 90%, 80 sampai 90%. Bank BI ya, bukan bank sentral BI. lain. Bank Indonesia atau bukan bank sentral. Mana Sorgawi? Sekarang dolar udah 16.400 ya hampiran ya. Naik terus ya. Yes, tenang aja. Tuhan pasti pelihara kita dan jaga Indonesia. Amin. Perlu Amin, amin, Jonas Pak. tahu. Iya, Pak. Keadaan sekarang beda dengan Mei 98. Heeh. Jadi Beda, kondisi Pak ya. ekonomi keuangan Indonesia saat ini beda dengan Mei 98. Ya. Apa perbedaannya dengan Mei 98? Ingat waktu zaman itu BI itu tidak independen. Oh, BI ya. Dan belum independen benar-benar. Kalau sekarang BI itu independen. Oh, Dan tahun 98 itu ekonomi, keuangan terpengaruh karena politik. Dan peran politik sangat besar 90%, 80 sampai 90%. ya. Kalau sekarang tidak, Jonas. Iya, Pak. Didukung oleh ini Pak ya, politik ya, tidak terlalu ribet ya. Bukan gitu. Pengaruh politik dalam keuangan, dalam BI itu hanya 50%. Oh, ya. Nama di BI masih ada namanya itu keputusan Bank Sentral, Bank BI ya, bukan Bank Sentral BI. lain. Bank Indonesia atau bukan Bank Sentral. Bank Indonesia itu kan ada namanya juga LPSK, usaha tim keuangan, dan yang benar-benar profesional dan independen. Ya. Sehingga pengaruh politik itu hanya 50%. Oh, enggak seperti waktu 98 ya, 90%. Kalau 98 itu 90%. Hmm. Dan Iya, waktu Pak. 98 itu kan tidak ada wakil menteri. Iya, Begitu menterinya mundur ya pusing. Nah, kalau pusing. sekarang kan menteri mundur ada yang ganti. Dan sudah nunggu Banyak yang yang ganti. antri. Banyak yang antri. Ada wakil menteri, ada dirjen. Jadi posisi Ya, politik itu saat ini masalah keuangan, ekonomi, stabilitas ekonomi itu enggak politik itu terlalu. tidak 90%. Ya, Ya kira-kira 50%. ya. Jadi kebijakan BI itu dari gubernur BI dan masih ada LPSK dan masih ada lagi tim keuangan yang solid. Oh, ya. Nah, dari BI itu beda dengan waktu zaman 98, zaman Pak Harto. Artinya selain politik, sistem juga lebih baik, Pak ya. Sistem lebih baik. Ini menurut analisa saya kalau tidak salah. Ya, analisa pribadi Pak Daud ya. Jadi BI sekarang itu lebih independen. Oh, ya. Gubernur BI dan tim keuangan LPSK, setelah itu yang untuk pemeriksaannya lebih bagus lah, tertata dengan Ya, baik lah. Jadi iya, Pak. kondisi 98 tidak terjadi di tahun-tahun sekarang. Ya, Karena amin. hanya pengaruh politik itu hanya 50%. Ya, hampir Nah, separuh kalau ya. sekarang kan politik dengan ekonomi, keuangan itu kan agak terpisah. Ya,
karena ada independennya. Ya, Pak. Jadi tidak akan terjadi kayak 98. Indonesia aman-aman Aman. baik. Wah, puji Tuhan. Gimana pandangan saya, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Jadi 98 itu tidak akan terjadi di tahun-tahun sekarang dan tahun depan. Tahun sekarang. Ya, ya, Pak. Puji Tuhan, Pak. Tidak terpengaruh kayak zaman 98 90%, tidak. Hanya 50% aja politik itu. Pengaruh di keuangan negara, Keuangan. yaitu di kebijakan BI. Ya. Kan masih ada LPSK, masih ada juga OJK, kan masih ada semuanya, Jonas, yang untuk menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas keuangan negara. Ya. Dan keuangan Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral loh, tapi Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bukan Bank Sentral, bukan. Itu Amerika. Ya. Ya. Gimana, Jonas? Iya, Pak Daud, setuju, Pak. Jadi aman-aman baik. Tidak usah khawatir. Berarti tidak akan terjadi kerusuhan atau keributan seperti 98. Karena Apalagi kerusuhan juga harus laporan dulu, Pak, ya, demo. apalagi sekarang demo-demo harus laporan dulu, izin dulu. Jadi antisipasi dulu. Nggak bisa mendadak, benar-benar nggak bisa. Nggak bisa. Itu sistem yang dikembangkan lebih baik sekarang. Ya, TNI Polri juga ada kesatuan dan Sinergi. bersatu dengan baik. Menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara. Dia aman-aman aja. Ya. Apalagi juga Berarti presidennya dari Indonesia militer, Pak, ya. tahun depan aman, apalagi Prabowo, Pak Presidennya Prabowo tahun depan lebih aman lagi. Ya. Ya, tenang-tenang baik. Nggak usah pusing. Sekalipun dolar tembus 17.000 pun tetap aman-aman aja. Hanya inflasinya aja. Ya, ada kenaikan barang. Ya. Oke, Jonas, kita tanya jawab. Oke, Pak Daud. Kita akan tanya jawab. Nomor pertama, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini nomor satu? Ya, Mulyawan dan Oh iya, Nana. Ya, makanya Pak Ibu. Minta tolong didoakan sama dilihatkan Pak Daud. Apa masih ada kutuknya? Ya, dijauhkan dari kutuk. Ini ada kutuk sialnya ini yang bapaknya. Ada yang ngirim kayak sumpah serapah gitu. oh ada kiriman. Ya. Angkat tangan doa ya. Bukannya dalam Kristus sudah tidak ada kutuk ya Pak Daud? Tapi ini orang ngutukin dari ada penghalangnya aja. Ya, minta didoakan, Pak Daud. Ada penghalangnya aja. Iya, Kita terima kasih Pak. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Jonas. Amin. Ya Pak. Terima Jadi, kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Jonas. Ya Bu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, Jonas. Ya Pak. Ada yang namanya itu kutuk keturunan. Ya. Itu namanya apa, Jonas? Kutuk keturunan. Nah, itu dari garis lurus, Jonas. Ya. Tapi juga ada yang namanya itu kutuk kiriman. Nah, kutuk kiriman itu biasanya itu disumpahin orang atau melakukan sesuatu yang orang enggak ini. Nah, itu bisa dari kiriman, Jonas. Dikata-katain itu misalnya Pak ya, dikutuk gitu ya Pak. Jonas? Gimana? Misalnya dikata-katain dikutuk-kutuk gitu Pak ya, sama Iya. orang lain. Iya.
Tapi itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu besar, kuat, Jon. tidak terlalu besar pengaruhnya. Ya. Nah, kalau yang besar itu kalau kutuk dari keturunan. Ya, jadi harus dibedakan antara kutuk keturunan sama kutukan dari orang lain, Pak ya. Itu namanya terapah lah gitu, Jonas. Ya. Ya, Ya, lanjut, Jonas. ya Pak. Berikutnya, dan siapa ini? Ya, mohon bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah urutan lalu tidak membuka kamera akan kami lewati ya. Yuk, silakan Bu Selvi dari Malang. Silakan buka kamera, Bu. Silakan Bu Selvi. Oh Ya, iya, sekali lagi. sudah. Halo, iya selamat Bagaimana, malam Ibu? Pak Daud ya, sama Pak Jonas. Minta tolong Bu. didoakan Pak Daud. Iya, kita doa Ibu ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim amin, bekerja, bebaskan dari yang amin, jahat, bebaskan dari amin, kutuk, bebas kegelapan. amin, Darah itu sucikan, roh roja keluar. Dan nama Yesus memulihkan amin, berkati ya Tuhan, di dalam nama amin, Yesus. Amin. Lanjut, amin. Jonas. Amin. Makasih Pak Daud, Pastor Jonas. Ya, Bu. Berikutnya. Siapa ini? Saya Pak Jonas, Pak Daud, Danisa, dan Ya. Deandro anak saya. Ya, makanya apa, Ibu? Saya dari 2022 sakit Pak. Mendadak tulang punggungnya dari ekor sampai kepala banyak yang kejepit dan retak Pak. Oke. Kalau ini bukan masalah setan, Jonas. Ini untuk masalah Sakit. kesembuhan. Untuk minta mujizat Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Amin. Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa bekerja, apa ya Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut, Amin. Jonas. Amin. Terima kasih Pak Daud, Pak Jonas. Ya, Bu Tesi dari Maluku. Selamat malam, Shalom, Pak Daud. Shalom. Mau tanya apa, Ibu? Mohon didoakan dan sekalian dilihat ada kutuk, ada apa gitu, Pak Daud. Ini tidak ada, Jonas. Hanya stres. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berikan kekuatan Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja, apa ya Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Lanjut, Jonas. Amin. Ya, berikutnya Makasih, Pak Pak Pitoyo. Ya, malam Pak. Pak Jonas, Pak Ya, Daud. malam. Mau tanya, Tanya apa, masih Ibu? ada Hah? masih ada ini Pak, yang keturunan atau makhluk lain gitu. Ini tidak ada, Jonas. Minta Tidak ada, doa Pak, ya. untuk Aman. kesehatan sama usaha Pak. Kita doa Biar untuk lancar. kesehatan. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan ya Tuhan, lawat Tuhan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, Jonas. Amin. Terima kasih, Terima Pak kasih Daud. Pak. Pak Daud. Halo, Pak. Ya, saudara, sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau saya doakan. Mungkin ada yang sakit atau pernah terlibat kuasa gelap atau ada persoalan beban pergumulan, boleh resen. Ya, siapa ini? Ibu Sania, silakan Bu. Oke. Ya, salam. Ya, perlu di. Ya, salam Pastor. Ya, apa kabar Bu? Perlu didoakan. Ya, baik-baik saja Pastor. Di Malaysia musim apa ini? Musim Yoko.
musik itu tebas. Ya, apa yang bisa saya bantu doa, Bu? Ya, doa Pastor coba bagian kepala sentiasa pening. Sakit kepala. Ya. Oke, kita doa ya. Bapak, dalam nama Yesus, ku percaya bahwa kuasamu tidak terbatas di jarak, ruang, dan waktu. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasamu. Saat ini Bapak berdoa untuk Ibu Sania, sakit kepala ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus sembuh. Terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kesembuhan Kau nyatakan. Dan Tuhan berikan hati yang teguh, yang kuat, iman yang kuat. Kami percaya Bapak setiap pergumulan Tuhan sanggup buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Ya, saya percaya lebih enak dan Tuhan sembuhkan. Ya, amin. Oke, Bu Sania, semangat. Siapa lagi nih? Shalom. Ya, salam. Pastor Pak Jonas. Pitoyo. Pak, tadi itu apa tuh kaki saya itu kemarin dipijat kok malah merah-merah sakit sekarang, Pak. Kaki. Buat jalan tuh kayak cokot-cokot kakinya. Sebelum pijat kenapa? Kemarin kan habis dipijat tuh malah keluar bintik-bintik merah sakit. Nggak, sebelum gitu, tapi dipijat nggak kenapa? bisul. Karena capek aja atau ada sakit apa? Kemarin tangannya yang keseleo, tapi yang dipijatnya dari kaki itu tukang pijatnya. Ini enggak tahu malah keluar merah-merah di kaki tapi badan lain enggak. Oke, saya doain ya. Ya. Bapak Mbak berdoa untuk Pak Pitoyo dalam nama Yesus. Saat ini ada kuasa-Mu Tuhan mengalir. Kuasa-Mu mau menyembuhkan, membebaskan dari segala kuasa-kuasa gelap. Kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Makasih Pastor. Ya Pak Pitoyo. Tuhan berkati Pak. Ya, selanjutnya. Siapa ini? Langsung di spotlight aja. Shalom. Ya, salam. Shalom, Pak Jona. Saya minta doa Ya. kesembuhan. Saya mohon doa kesembuhan sakit leher sampai punggung, saraf kejepit. Mohon didoakan. Dengan Ibu siapa ini? Saya dengan Ibu Puput dari Bali. Oh, dari Ibu Bali. Ya, Oke. Saraf kejepit Bu ya? iya, iya Bapak. Iya, leher, punggung, sakit, ya saraf kejepit, sama autoimun. Oh, autoimunnya di mana? Di persendian, Pak Jona. Persendian. Persendian. Iya. Oke Bu Puput, saya doakan ya. Bapakku percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Demi nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelap, segala kuasa-kuasa iblis, segala kuasa jimat, kuasa mantra. Demi nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku hancurkan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Itu sakit penyakit. Aku patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, mohon kesembuhan untuk Ibu Puput.
ada sakit autoimun, kakinya juga saraf kejepit di bagian tulang belakang. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Puput, Ya, Pak ada Jonas. hal yang mungkin nanti saya bicara di video call, bisa doakan lebih lagi nanti. Iya, Pak, bisa. Terima kasih, Pak Jonas. Nomor teleponnya tahu? Iya, nanti saya tanyakan sama Ibu Elis. Tanya Ibu Elis ya. Iya, ya Pak Jonas. Iya. Ya, oke. Oke, Bu. Ya. Terima Oke, kasih, terima Pak kasih, Jonas. Bu ya. Iya. Oke, berikutnya siapa ini? Shalom. Shalom. Ya, dengan Ibu siapa? Wahyuningsih. Ya, Salam Pak Bu Jun. Wahyuni. Mau tanya, kalau ditutup masa depan itu maksudnya ada orang yang nutup, apa itu sebab akibat dari diri sendiri ya Pak maksudnya? Dua-duanya bisa. Oh, gitu. Ya minta bantu doa Pak. Ini masih nunggu visa kerja supaya dapat pekerjaan yang baik, dapat majikan yang baik. Makasih. Di mana? Taiwan atau mana? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Oke, kita doa ya. Aku percaya di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan bebaskan dari segala kutuk bahkan kutuk masa depan. Memberkati di dalam nama Tuhan Yesus untuk Wahyuningsih yang sedang mencari pekerjaan di Hong Kong. Ya Tuhan, semua terjadi karena kehendak. Semua terjadi karena rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak juga berdoa. Tuhan beri pengharapan, kekuatan, bebaskan dari keputusasaan. Bebaskan dari kuasa-kuasa yang tidak baik, dari kutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan-terobosan baru. Tuhan nyatakan. Makasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelegaan, ada ketenangan, ada kedamaian. Dalam nama Yesus terima. Amin. Makasih Pastor. Semangat ya. Oke, berikutnya. Ibu Selfie. Salam Bu Selfie. Shalom, Pastor. Ya Malam. Bu, malam. Iya. Apa yang bisa saya bantu doa? Pastor, pinggang saya ini sakit sudah 2 hari. Mohon bantu Pinggang doanya, sebelah mana? Pastor. Oke, saya doain ya. Sebelah mana yang sakit? Dua-dua, Pastor, kiri kanan. Kiri kanan. Berarti Iya. buat kiri kanan ini sakit. Iya, dibuat gini sakit. Digini kan sakit. Gitu. Buat tegak Dibuat sakit, duduk. buat kiri kanan. Duduk sakit. Iya. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kuasa Tuhan Yesus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang mengalir, mengalir. Siapa yang sakit, saraf otot, bagian pinggang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Pastor Jonas. Tuhan berkati. Sama-sama Bu Selfie. Ya. Besok bangun tidur sudah seger ikut morning prayer, sudah enak.
Ya, oke, siap. Siapa nih? Shalom, Pastor Jonas. Iya. Shalom Pastor Jonas. Ya, Vera Shalom. Fernandes dari Malaysia. Ya, dari kota mana, Ibu? Malaysia, Pastor. Oh, Malaysia. Johor baru. Johor. Ya. Iya. Pastor, saya Apa ya? sebetulnya ada 3 pertanyaan, kalau boleh. Iya. Ya. Yang pertama, suami saya ini sudah menderita yang sejenis penyakit kulit seperti eczema, tapi namanya psoriasis. Kami sudah ke dokter lebih dari 7 tahun ya, bahkan kita sudah mengadakan doa puasa, semuanya lah, pokoknya semua usaha sudah kita lakukan, tapi belum ada hasil gitu. Tapi kami tetap berharap ada mujizat Tuhan buat dalam hidup kami, seiring pertumbuhan kami mengikut Tuhan. Itu yang pertama, Pastor. Yang kedua, kami juga menjalani bisnis sendiri. Suami punya bisnis sendiri di bidang engineering, saya di bidang masak-memasak. Tetapi bisnis kami itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Tapi kalau turun itu turunnya drastis ya, Pastor ya. Dan saya melihat akhir-akhir ini malah lebih banyak Turunnya. bukan tantangan saja ya, tapi seperti jalan tertutup lah. Semua langkah sudah kami lakukan, tapi tidak sama seperti sebelumnya gitu. Saya merasa ada sesuatu yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya saya ada pertanyaan begini. 1 tahun yang lalu kebetulan saya mendengar berita bahwa adik saya sakit, tapi akhirnya dia meninggal tahun lalu. Jadi bulan Juni ini pas 1 tahun, tetapi begini, itu diawali dengan sesuatu penyakit yang aneh yang akhirnya berlanjut kepada kuasa kegelapan. Gitu. Tapi sekalipun kami berharap ada satu mujizat dan kelepasan, pada akhirnya adik saya juga meninggal dunia. Dan saya masih bertanya, karena saya melihat pekerjaan kuasa kegelapan yang dialami adik saya itu masih terlihat dengan mata jelas ya. Jadi saya tidak tahu apakah pada saat dia pergi itu, kebetulan adik saya juga jauh ya, di Manado. Jadi pada saat saya datang itu, saya tidak tahu apakah pada saat itu dia sudah betul-betul ada pelepasan atau bagaimana. Jadi itu sepertinya pertanyaan ini masih menghantui saya lah kira-kira gitu, Pastor. Jadi 3 item ini yang saya mohon Yang pertanyaan doa. ketiga adalah apa yang ditanyakan, Bu? Yang ketiga ini apakah pada saat sebelum dia pergi gitu ya, apakah dia sudah ada kelepasan atau dia dikalahkan oleh kuasa kegelapan itu, meninggal karena kuasa kegelapan itu gitu. Oh, yang nomor 3 ini saya nggak bisa menjawab, ya, Bu. Ya, apakah sudah menerima pelepasan? Kalau waktu itu didoakan bagaimana? Didoakan nggak? Sebenarnya sih ada beberapa versi ya. Karena kan kita berjauhan, jadi saya dengar dia didoakan dengan pastor ini, dengan pastor itu gitu. Dan hasil medik dari rumah sakit sih tidak menyatakan dia sakit atau ada sesuatu yang salah, tapi tulang kaki dia tuh bengkok sendiri gitu, sampai dia nggak bisa jalan. Gitu. Oke, saya belum ada Saya nggak petunjuk tahu dari sih pastor Tuhan ya. soal pertanyaan nomor 3. Ya, karena saya begini, dia sebelum adik saya meninggal tuh dia tanya begini, iman saya itu sudah di bawah sekali nih, karena udah banyak banget yang doain saya, doa puasa juga saya sudah lakukan. Sebenarnya saya nggak tahu apakah saya sudah disembuhkan atau belum gitu. Saya nggak bisa jawab juga gitu, karena eh, sebetulnya kalau pelepasan secara pribadi kita sebagai adik kakak sih, saya lakukan apa yang saya tahu gitu. Jadi waktu sampai nafas dia yang terakhir itu eh
masih bertanya-tanya gitu. Saya nggak tahu mesti jawab bagaimana. Tapi tindakan dari segi iman, mendoakan, doa puasa, kemudian hamba-hamba Tuhan juga membantu itu sudah kami lakukan gitu. Yang penting mau terima Tuhan Yesus. Ya, ya. Ya. Ya, Terus dia pertanyaan terima. nomor 1 dan 2, Tuhan Yesus pasti jawab. Tuhan akan buka jalan. Ya. Dan nanti Ibu atau Pak Edmond sudah punya nomor WA kami, WA saya. Eh, belum ya Pak Jonas, Ibu Elis saja sama ini saya menghubungnya dengan Ibu Nanti Elis. tanya Ibu Elis ya. Oke. Nanti saya Ya, akan Pastor. bantu sering doakan Bapak secara khusus untuk kesembuhan. Terima kasih, Pastor. Terima Ya, kasih. Baik. saya akan Terima kasih. layani Terima Bapak kalau kasih. lewat video call kan lebih enak, enggak seminggu sekali seperti ini ya. Saya akan lebih intens Iya. nanti ke Bapak untuk lebih fokus doakan Bapak untuk kesembuhan. Amin. Iya. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, Terima kasih, Pastor. Terima kasih. saya mau melayani Bapak untuk kesembuhan, saya mau melayani keluarga Bapak. Amin. Yang penting sekarang Amin. jangan putus harapan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih banyak. Ya, karena saya melihat Bapak dan Ibu banyak putus harapan. Ya. Jangan give up ya. Don't give up. Ya. Terima kasih, Pastor. Amin. 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 Terima Ya. kasih. Terima kasih. Manusia boleh memvonis apapun, tapi kita punya Tuhan Yesus. Ya. Amin. Orang yang punya iman itu akan terima mujizat. Amin. Amin. Ya, tetap punya iman di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Imanmu Pastor. yang menyembuhkan. Amin. Ya, jadi don't give up. Terima I pray kasih, for you. Pastor. Ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami percaya segala sesuatu terjadi. Itu pasti karena seizin Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian. Amin. Kepastian adalah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Amin. Kepastiannya adalah di dalam nama Tuhan Yesus itu ada mujizat. Papa, Engkau melihat keluarga ini. Mungkin mereka sedang mengalami keputusasaan. Mereka seperti melihat sebuah pintu demi pintu itu semuanya tertutup seolah-olah. Tetapi ku percaya Tuhan sudah buka pintu yang lain. Amin. Dan ini menjadi respon untuk warga ini. Untuk mereka bisa melihat. Biasa mereka mengejar untuk masuk ke pintu yang Tuhan sudah sediakan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk sakit penyakit, di dalam nama Yesus, kami katakan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun vonis dari manusia, Engkaulah Allah pembuat mujizat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita doa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesembuhan Pak Edmond, untuk segala sakit penyakitnya. Terima mujizat, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah harapan baru. Tuhan akan nyatakan. Apa Engkau berkati itu istrinya. Tuhan, Kau tahu jerih payah. Tuhan, Kau tahu tangisannya. Dan Kau mendengar semuanya. Amin. Kami percaya
pada saatnya, pada waktunya, Engkau sanggup mengangkat keluarga ini, Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. Karena aku percaya Engkau menyertai keluarga ini. Amin. Ya, kiranya Tuhan hadirat-Mu mengalir saat ini. Hadirat-Mu mengalir saat ini. Kuasa-Mu mengalir saat ini. Karena hadirat-Mu membawa pemulihan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu Tuhan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan dari segala kuasa gelap. Bebaskanlah dari yang jahat. Terima pemulihan. Terima terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para Rasul pasal 10. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka,
dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Mana Sorgawi.